Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua baik-baik saja. Sungguh hari berbahagia kita bisa berjumpa hari ini. Hari ini kita mau mencoba untuk menyampaikan sedikit tentang salah satu figur yang paling penting yang ada di ada di dunia ini, yang telah lahir di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad. Kita mau membahas tentang bagaimana beliau, yaitu Nabi Muhammad itu, mengapa Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terakhir. Ya. Seperti kita ketahui, beberapa masa yang lalu banyak sekali orang yang mengklaim dirinya sebagai Nabi. Kemudian hari ini kita menjelaskan mengapa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Nah, untuk membahas itu, untuk menganalisis itu, kita akan mencoba untuk mengajukan sebuah teori atau sebuah ilmu yang telah disampaikan oleh salah seorang ulama besar, ya. Beliau adalah yang dikenal dengan nama Mulla Sodro, ya. Dengan karyanya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Al-Arba'ah yaitu 4 buku, itu karya beliau yang tentang 4 perjalanan spiritual manusia, ya, dari tahap-tahap intelektual dan spiritual manusia, ya, hingga mencapai kepada puncak itu hikmah tertinggi, hikmah akal tertinggi. Di dalam karyanya tersebut terhadap 4 perjalanan spiritual manusia hingga sampai kepada pemahaman tentang kehendak Tuhan. Bahasannya agak mungkin saya akan mencoba untuk menyampaikan karya Mulla Sadra itu dalam format yang lebih pop ya, lebih populer gitu ya, lebih bisa dipahami mungkin oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan kosakata Islam gitu ya. Perjalanan pertama dalam Sadra itu adalah kalau dalam bahasa yang saya coba populerkan adalah sebuah tahap dari stasiun pertama, yaitu fenomena indrawi menuju pada jasad, ya. Jadi jasad adalah hakikat dari fenomena indrawi. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah ruh. Ruh adalah hakikat jasad. Jadi ruh adalah perjalanan setelah jasad. Jadi fenomena jasad adalah hakikat dari fenomena indrawi, dan ruh adalah hakikat dari jasad. Ruh itu biasanya terkait dengan hal-hal yang memiliki dengan hal itu adalah sesuatu yang terkait dengan gerak. Kalau jasad itu statis. Kemudian perjalanan berikutnya adalah yang ketiga adalah kesadaran. Kesadaran adalah hakikat dari ruh, ruh atau pikiran. Jadi pada tahap ketiga tersebut adalah tahap yang telah terkait dengan nilai-nilai ketuhanan, gitu ya. Kesadaran berarti telah terkait dengan ketuhanan. Kemudian tahap terakhir adalah dari kesadaran menuju pada kehendak Tuhan. Nah, di dalam peradaban manusia itu, ketiga hal ini terjadi secara evolusi. Jasad itu mencapai puncak adalah ilmu tentang jasad mencapai puncak di masa sekitar 1200 tahun sebelum Masehi, yaitu dikuasai oleh kebetulan seorang perempuan yang menguasai, yaitu Asyah binti Musaim, istri Fir'aun. Ya, beliau menguasai ilmu jasad puncak. Kemudian ilmu tersebut di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ilmu tersebut oleh Asyah binti Musaim kemudian dikerahkan untuk membangun jasad Nabi Musa. Sayyidah Asyah binti Musaim melihat Nabi Musa itu sebagai bahan yang paling cocok untuk diterapkannya ilmu jasad sempurna beliau, yaitu ilmu jasad manusia berperasaan bahagia, gitu ya.
Kemudian ya, hakikat ilmu jasad adalah ilmu ruh. Ilmu ruh itu dikuasai oleh manusia pada tahap yang puncak sekitar tahun-tahun 0 Masehi, yaitu juga seorang perempuan, yaitu Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa. Ruh atau pikiran itu dikuasai, diberikan oleh Allah pada hingga pada tahap puncak kepada Sayyidah Maryam, yang kemudian oleh Sayyidah Maryam digunakan untuk membangun pikiran sempurna Nabi Musa. Nah, kemudian ilmu kesadaran itu pada puncaknya itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu mengapa Nabi Muhammad nabi yang terakhir? Karena sudah tidak ada lagi ilmu di atas kesadaran, yaitu ilmu di atas kesadaran adalah kehendak Allah, yaitu juga dikuasai oleh Nabi Muhammad. Nah, beliau bersama dengan putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah dua orang yang mencapai kesempurnaan ilmu kesadaran. Nah, ini ketiga hal ilmu ini itu bisa untuk menganalisis semua hal yang terkait dengan sejarah dalam kitab suci Al-Quran. Mengapa? Karena sebenarnya hanya separuh dari kisah sejarah dalam Al-Quran itu yang kita ketahui. Karena apa? Karena dalam setiap kisah sejarah dalam Al-Quran itu pasti melibatkan mukjizat. Nah, untuk membongkar mukjizat ini diperlukan kitab untuk membongkar semua kisah sejarah dalam Al-Quran dibutuhkan kitab karya Mula Sadra, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah gitu. Itu Mula Sadra itu beliaulah yang benar-benar seorang filsuf yang bisa menyampaikan filsafat dari yang dasar, peripatetik, hingga iluminasi, ruh, pikiran, hingga kesadaran. Beliau menyampaikan teori tersebut. Ya. Ini seorang ulama dari Iran ya, Mula Sadra ya, kebetulan seorang pemeluk Syiah beliau. Nah, dalam bukunya tersebut itu bisa kita gunakan untuk membongkar semua kisah sejarah dalam Al-Quran. Kisah sejarah dalam Al-Quran yang terkait dengan ilmu ruh, atau terkait dengan ilmu kesadaran, atau terkait dengan ilmu jasad. Misalnya ketika Korun atau Samiri membuat sapi, itu sebenarnya dia mengerahkan ilmu jasad gitu ya. Atau misalnya ketika seorang itu mampu memindahkan istana Ratu Balkis dengan waktu yang cepat gitu ya, itu dia memakai ilmu ruh. Dan kemudian yang paling cepat adalah yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Muhammad ya waktu itu. Nah, beliau memindahkannya dalam sekejap mata, memindahkan istana Ratu Balkis. Banyak kisah-kisah Al-Quran yang kuncinya adalah buku Al-Hikmah Al-Muta'aliyah karya Mula Sadra tersebut. Nah, semoga bermanfaat. Nanti bahasan selanjutnya akan kita kupas satu persatu kisah sejarah dalam Al-Quran itu menggunakan metode Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Al-Aqliyah Al-Arba'ah karya Mula Sadra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.